Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ira Mairena Char sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen banket. Pada hari ini saya dan teman-teman saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil dari presentasi kami yang berjudul Langkah-langkah dalam banket. Perkenalkan, nama saya Kevin Dailefran dan teman-teman saya yang beranggotakan Fadel Dwi Putra, Oktavila Reza, Jilan Denita Revenza, dan Gebi Tamara Manurong. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Gebi. Kepada Gebi dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan di bagian persiapan. Slide kedua, Pin. Baiklah, yang pertama yaitu reservation. Sebelum menerima order dari klien, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sales and marketing dalam menyusun sebuah banquet event order, seperti tanggal dan waktu pelaksanaan event, banquet setup, banquet menu, buffet table, table layout, dan lain-lain. Setelah nanti sales marketing telah mendapatkan kesepakatan dengan klien, nantinya sales dan marketing akan menginformasikan kepada banquet manager tentang reservasi tersebut. Kemudian nantinya banquet manager akan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh klien. Di slide kami sudah tertera contoh banquet event order dengan nama Bapak Budi Haryono, di mana eventnya akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan tipe eventnya yaitu meeting event. Di sana juga sudah tertera menu-menu dan juga setup yang diminta oleh si tamu tersebut. Untuk menu nanti akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Slide selanjutnya yaitu layout. Untuk layout-nya, si tamu meminta yang berbentuk U atau bisa sering kita sebut U-shaped style. Kebanyakan ruang meeting di Indonesia didesain dengan menggunakan seating U-shape, yaitu ruangan meeting dengan pola bangku dan kursi yang berbentuk seperti huruf U. Sesuai dengan namanya, bentuk huruf ini biasanya digunakan untuk meeting medium dengan kapasitas 20 orang PEX, yang memudahkan sang pembicara untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi dari setiap peserta yang ada. Dengan bentuk U-shape juga setiap peserta lebih mudah berinteraksi antara satu dan yang lainnya, karena bentuknya dengan konsep terbuka dan memudahkan setiap partisipan untuk berkontribusi. U-shape ini juga lebih mengedepankan konsep kekeluargaan karena meja dan kursinya yang memang sengaja didesain bersebelahan dan berseberangan. Konsep seating ini biasanya sangat disukai oleh rapat perusahaan atau tim-tim medium. Ruangan meeting dengan konsep U-shape ini memang dapat meningkatkan interaksi setiap peserta satu sama lain dan juga lebih terfokus kepada satu pembicara yang bisa melihat ke setiap penjuru. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gebi Tamara. Untuk pembaca selanjutnya akan dibacakan oleh Oktavila Reza. Kepada Oktavila Reza dipersilakan. Baik, adapun langkah-langkah dalam banquet event, terdapat menu, yaitu antara lain adalah menu meeting dan menu coffee break. Contoh set menu meeting antara lain sup ayam sayuran, bakso ikan sayuran, gurame asam manis, ayam bakar Klaten, tumis kangkung polos atau gado-gado, cumi goreng tepung, tahu tempe penyet, nasi putih, sambal, buah campur, air mineral. Dan juga ada terdapat contoh pilihan menu di Coffee Break, antara lain ada risoles, pastel, kroket, lemper, lontong isi, kue sus, kue lapis Surabaya, lapis legit, roll cakes atau bolu gulung, air mineral, dan coffee and tea. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih pada Okta. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadel Dwi Putra. Kepada Fadel dipersilakan. Baiklah, proses yang diperlukan pada saat event meeting yaitu inventarisasi. Peralatan diperlukan yaitu Chainaware. Peralatan diperlukan pada saat event meeting yang berupa Chainaware yaitu suplet,
untuk menghidangkan sup, dinner plate untuk menyajikan hidangan utama, soup bowl untuk menghidangkan sup dan sereal, teacup dan saucer, cangkir dan lepek untuk menyajikan kopi atau teh, bread dan butter bread untuk menyajikan roti. Dan kemudian ada cutlery. Beberapa cutlery yang digunakan adalah dinner fork untuk penyajian makanan utama, dessert fork garpu untuk penyajian makanan penutup, serving fork garpu besar untuk penyajian makanan berbahan dasar ikan, dinner spoon yang merupakan sendok untuk penyajian makanan utama, dessert spoon sendok untuk penyajian makanan penutup, dan coffee atau teaspoon sendok untuk mengaduk kopi atau teh. Kemudian ada glassware. Beberapa jenis glassware yang dipakai adalah water goblet, gelas berkaki yang digunakan untuk penyajian air minum putih biasa, fruit cocktail glass, gelas untuk penyajian makanan penutup seperti es krim. Kemudian ada beer glass untuk menyajikan minuman bir atau sejenisnya. Dan kemudian kita ada Michelinus, yaitu berupa ice tray seperti ice tray yang merupakan asbak, flower vase tempat bunga, ataupun tray, dan water pitcher untuk menuangkan air. Lalu di sini ada linen yang merupakan peralatan dari kain yang biasa digunakan untuk mempercantik meja, sekaligus untuk merapikan meja, yang bisa dijelaskan berupa napkin, tablecloth, dan skirting. Dan kemudian di sini ada bentuk mejanya yang biasanya digunakan adalah persegi panjang. Beberapa tamu juga biasanya meminta untuk memakai round table. Sekian dari saya, Kevin. Baiklah, terima kasih kepada Fadel Dwi Putra. Untuk slide terakhir akan dijelaskan oleh Jilan Denita Rifenza. Kepada Jilan, dipersilakan. Tiga, proses kerja. Satu, bangket assistant manager bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional di bidang bangket dari persiapan, melayani tamu sampai tutup kegiatan. Kedua, waiter atau waitress melakukan persiapan, melakukan pelayanan kepada tamu. Mengatur tatanan meja maupun kursi dan polisi. Dan ketiga, kitchen. Kitchen harus bertanggung jawab atas semua food dan beverage yang telah dipesan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Jilan Danita. Dengan berakhirnya pembacaan dari Jilan Danita Rifenza, berakhir juga presentasi kami untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.